Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian skripsi pada hari ini. Yang saya hormati dosen penguji saya, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Arif Ali selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Jus Nanas Madu Belik Pemalang terhadap perubahan warna urin dan berat badan pasca lari jarak jauh. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vincentia Pandiangan, NIM 6211415052 dari jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2015, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Nah, langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang masalah yang saya tuangkan dalam bentuk kerangka berpikir. Nah, saya akan menjelaskan kerangka berpikir saya. Di sini kelelahan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap dehidrasi dan berat badan, di mana ketika tubuh mengalami kelelahan, dehidrasi akan meningkat dan sebaliknya dengan berat badan akan menurun. Kelelahan ini terjadi karena metabolisme tubuh yang meningkat. Nah, metabolisme tubuh meningkat karena aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini seperti olahraga, contohnya lari 10 km, yaitu yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, dari penjelasan tersebut saya ingin meneliti apakah jus nanas madu belik pemalang ini bisa mengurangi kelelahan, dan apa pengaruhnya terhadap dehidrasi, dan apa juga pengaruhnya terhadap berat badan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurang tepatnya perhatian terhadap hidrasi atlet saat berolahraga. Dibuktikan dengan data yang diperoleh bahwa setelah berolahraga banyak keluhan seputar dehidrasi. Yang kedua, banyak yang belum tahu bahwa asupan cairan sangat berpengaruh terhadap performa atlet, ditandai dengan sering adanya atlet yang mengalami gangguan saat latihan atau bertanding. Yang ketiga, jenis aktivitas fisik daya tahan atau endurance berisiko tinggi mengakibatkan tubuh mengalami dehidrasi. Yang keempat, eksplorasi manfaat dari nanas belik pemalang masih sedikit dilakukan, terutama di bidang kesehatan olahraga. Yang kelima, ada banyak atlet yang belum mampu menemukan strategi minum yang baik. Yang keenam, banyak alasan yang muncul dari atlet yang tidak punya strategi minum yang baik, ya, seperti terlalu kenyang, takut sering ke kamar mandi, dan terasa berat di perut. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Nah, dalam penelitian ini ada batasan masalah, yaitu hanya meneliti pengaruh pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan warna urin dan berat badan saja pasca lari jarak jauh. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apakah ada pengaruh pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan warna urin pasca lari jarak jauh 10 km. Yang kedua, bagaimanakah efektivitas pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan warna urin pasca lari jarak jauh. Yang ketiga, apakah ada pengaruh pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan berat badan pasca lari jarak jauh. Yang keempat, bagaimanakah efektivitas pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan berat badan pasca lari jarak jauh. Selanjutnya itu tujuan penelitian ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan warna urin pasca lari jarak jauh. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan warna urin pasca lari jarak jauh 10 km. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan berat badan pasca lari jarak jauh 10 km. Yang terakhir, untuk mengetahui efektivitas apakah ada pengaruh pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap perubahan berat badan pasca lari jarak jauh 10 km. Selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitian dan desain penelitian. Dalam penelitian saya ini adalah penelitian through experimental design dengan menggunakan metode kuantitatif.
Penelitian through experimental design merupakan eksperimen sesungguhnya yang dapat mengontrol variabel luar yang mempengaruhi dalam jalannya penelitian. Metode penelitian tersebut menjadi dasar penetapan desain dalam penelitian ini, yaitu pendekatan faktorial design. Disebut eksperimen faktorial atau eksperimen berfaktor karena melibatkan lebih dari satu variabel terikat yang dijadikan faktor, dan kedua faktor tersebut secara teoritis ada interaksinya. Selanjutnya, variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya adalah jus nanas, madu belik pemalang atau Ananas comossus, dan variabel terikatnya ada dua, yaitu warna urin dan berat badan. Selanjutnya, populasi penelitian ini adalah 45 siswa SSB di Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa yang berjumlah 30 responden, diantaranya 15 responden diberi perlakuan dan 15 responden lainnya sebagai kelompok kontrol atau tidak diberi perlakuan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, resep jus nanas yang saya gunakan yaitu ada bahannya adalah nanas 500 gram, air 250 ml. Alat yang saya gunakan pisau, blender, gelas cup, alat ukur, dan timbangan. Selanjutnya, untuk prosedur pengukuran berat badan, yang pertama itu pengukuran berat badan hendaknya dilakukan setelah sisa makanan di perut kosong dan sebelum makan. Waktu yang dianjurkan adalah pagi hari. 2. Letakkan timbangan berat badan di tempat yang datar. Yang ketiga, sebelum melakukan penimbangan, timbangan wajib dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan berat standar. Yang keempat, minta responden untuk melepaskan alas kaki beserta aksesoris yang digunakan untuk naik, dan responden diminta naik untuk ke atas timbangan. Selanjutnya, pastikan responden dalam keadaan rileks dan tidak banyak gerak. Yang terakhir, catat hasil pengukuran dalam satuan kilogram. Selanjutnya, prosedur pengukuran warna urin. Saya akan membagikan cup kepada responden, dan responden akan bergegas ke toilet untuk mengambil urin, dan saya akan tes menggunakan alat ukur warna urin. Dan berikut adalah tingkat kepekatan warna urin yang saya gunakan. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data. Nah, yang kedua itu ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel bersifat homogen dan dapat diartikan secara luas untuk populasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Nah, untuk uji normalitas, karena pada sampel penelitian ini terdiri dari 30 sampel, maka uji yang saya gunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Dipilih karena jumlah sampel kurang dari 50. Dari uji normalitas yang dilakukan, hasil menunjukkan P lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji homogenitas. Untuk uji homogenitas yang saya gunakan yaitu uji Levene test, yang data bersifat homogen apabila nilai P lebih besar dari 0,05. Adapun hasil dari uji homogenitas ini adalah P lebih besar dari 0,05. Nah, karena telah memenuhi uji prasyarat, maka akan dilakukan analisis data pada tahap selanjutnya. Nah, di hasil dan pembahasan pada tahap analisis dan data, penulis menggunakan uji t-test. Tujuan dilakukannya uji t-test
adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang diambil secara acak dalam sebuah populasi. Nah, kemudian dilakukan juga penjabaran data secara deskriptif, kuantitatif untuk membantu kesimpulan dalam penelitian ini. Berikut adalah perubahan warna urin pasca lari jarak jauh 10 km. Dari data tersebut yaitu pada kelompok kontrol sebelum melakukan lari standar deviasi perubahan warna urin yaitu 2,67 plus minus 1,1, dan setelah melakukan lari tetap di angka 2,67 dengan plus standar deviasinya 0 plus minus 0,90. Nah, pada kelompok kontrol sebelum melakukan lari ada di angka 2,67 plus minus 1,1, dan setelah lari berubah menjadi 2,87 plus minus 0,83. Nah, dari data tersebut bisa kita lihat dari diagramnya, di mana rata-rata level pada kelompok kontrol pretest adalah 2,67 setelah dilakukan lari sejauh 10 km, dan rata-rata warna urin setelah lari tetap di angka 2,67. Nah, hal ini terjadi tanpa diberikan treatment apapun pada kelompok kontrol, maka hasilnya akan seperti itu. Kemudian pada kelompok nanas atau perlakuan, peningkatan level kepekatan urin. Rata-rata level kepekatan urin pada kelompok perlakuan adalah 2,67 dan setelah lari meningkat menjadi berubah menjadi 2,87. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian terlebih dahulu yang mengatakan bahwa pemberian jus nanas mampu mengurangi tingkat hidrasi pada atlet. Selanjutnya, perubahan berat badan pasca lari jarak jauh. Nah, kita bisa lihat dari standar deviasi perubahan berat badan. Yang pertama itu kelompok kontrol, di mana sebelum lari hasilnya 53,11 dengan standar deviasi plus minus 4,87, dan setelah lari berubah menjadi 52,19 plus minus 4,83. Dan pada kelompok perlakuan sebelum lari 52,00 dengan standar deviasi plus minus 7,11, dan setelah lari berubah menjadi 51,22 plus minus 7,07. Nah, dari rata-rata berat badan pada sampel kontrol yang dimana sebelum lari 53,11 kg, setelah dilakukan lari berubah menjadi 52,19 kg. Hal ini tanpa diberikan treatment apapun pada kelompok kontrol, maka akan terjadi perubahan berat badan. Nah, selanjutnya rata-rata awal berat badan atau pretest pada kelompok perlakuan yaitu di angka 52,06 kg, tapi setelah melakukan lari jarak 10 km berubah menjadi 51,22 kg. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rismayanti pada tahun 2016 bahwa saat berolahraga dehidrasi menyebabkan perubahan kemampuan konsentrasi, kecepatan reaksi, dan meningkatkan suhu tubuh sehingga mengurangi performa pada atlet. Nah, kita bisa lihat diagram perubahan berat badan berikut. Nah, selanjutnya kemudian untuk efektivitas, penulis menggunakan independen sampel t-test untuk menguji keefektifan dari penelitian ini. Data yang digunakan adalah data post-test
dan data post-test perlakuan dan data post-test kelompok kontrol. Berikut adalah hasil independen sampel t-test yang menggunakan bantuan SPSS versi 26. Dari hasil uji tersebut didapatkan hasil P sama dengan 0,533 atau P lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Nah, yang kedua yaitu dapat dilihat hasil P sama dengan 0,065 atau P lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Selanjutnya simpulan. Simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama pemberian jus nanas madu belik pemalang terhadap pemalang berpengaruh terhadap perubahan warna urin pasca lari jarak jauh 10 km namun tidak signifikan. Nah, yang kedua, pemberian jus nanas madu belik pemalang tidak efektif terhadap perubahan warna urin pasca lari jarak jauh 10 km dalam rangka menjaga kekurangan cairan dalam tubuh. Yang ketiga, yaitu pemberian jus nanas madu belik pemalang berpengaruh terhadap perubahan berat badan pasca lari jarak jauh 10 km. Dan yang terakhir adalah pemberian jus nanas madu belik pemalang tidak efektif terhadap perubahan berat badan pasca lari jarak jauh 10 km. Nah, dalam rangka menjaga kekurangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya, kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan saat penelitian ini dilakukan. Yang kedua, peneliti berorientasi pada hasil sehingga tidak memantau proses penelitian yang baik. Selanjutnya ada saran dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas pemberian jus nanas madu belik pemalang dalam rangka mencegah dehidrasi pasca beraktivitas fisik dengan sampel dan dalam pengawasan yang lebih ketat. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih.